Di samping itu, orangnya agak males. Udah males dia. Mau gerak itu udah males aja. Itu penyakit dari kelahiran Selasa Pahing. Udah males ya udah, mau dipaksa kayak apa nggak bisa dia. Halo, sahabat Jejak Sang Guru, kita ketemu lagi dengan saya, Karyono. Saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat Jejak Sang Guru yang percaya. Yaitu adalah bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan sendiri berdasarkan di hari kelahiran kita. Kali ini kelahiran Selasa Pahing. Sahabat kita yang punya kelahiran Selasa Pahing, kelebihannya adalah satu, orang sukarela. Suka menyendiri. Jadi senang sekali karya menyendiri, suka dia. Dalam sendiri dengan catatan jangan sampai kita ngelamun atau pikiran kosong, tapi manfaatkan. Menyendiri ini adalah coba pendekatan diri pada Allah. Karena dia hobinya suka menyendiri Selasa Pahing. Di samping itu, makan tidak terlalu banyak, jarang makannya, karena suka prihatin. Lebih baik duluin kalau ada masalah daripada diduluin. Kalau perempuan seneng mengku garwani, jadi seneng mengku garwani suaminya. Itu kalau perempuan. Pekerjaannya baik, hasilnya banyak, rezekinya, senang keluhuran. Jadi senang keluhuran. Jadi orangnya kepingin menjadi seorang pamong atau keluhuran lah katakan, atau jabatan. Orang yang berwibawa, banyak orang takut. Orangnya agak sedikit panas, agak sedikit panasan. Suka pradah, tapi hanya ngarah misil. Jadi kita kepingin bergaul, tapi ada tujuannya, mengarah misil. Kalau punya rumah, jangan jauh dari tempat ibadah. Murah tangan. Banyak anak yang lahir itu laki-laki. Kalau punya barang, suka resian atau suka membersih, atau orang suka kebersihan, kerapian, itu orangnya. Di samping itu, kalau bergaul, orangnya juga enak. Itulah kelebihan sahabat kita yang punya kelahiran di Selasa Pahing. Nah, sekarang kekurangannya. Jadi tolong kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan itu dari Allah, tolong tingkatkan. Jadi kelebihan-kelebihan tolong tingkatkan. Nah, sekarang kekurangan dari kelahiran Selasa Pahing. Orangnya tidak disukai orang. Maaf ya. Jadi kalau orang-orang tidak suka sama kita, biarin aja. Yang penting justru kalau bisa, kita mendoakan beliau supaya sadar. Jangan kita kepancing, malah kita marah, kesel, atau ribut, jangan ya. Karena itu udah kekurangan dari kelahiran Selasa Pahing. Di samping itu, kalau punya teman itu tidak bisa lama. Jadi ibaratnya teman akrab itu nggak jarang ya.
Jadi kalau punya temen udah akrab-akrab tahu menjauh temennya, itu wajar, biarin nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menyakitin, tidak merugikan dia. Orangnya iseng. Kelahiran Selasa Pahing ini orang iseng, jahil. Iseng dalam arti bercanda, jahil. Tapi tidak merugikan sih enggak ya, merugikan orang lain tidak. Cuman orangnya iseng atau jahil. Itu kelahiran di anak. Orangnya banyak, musuh tadi udah saya sebutkan. Marahnya biasanya awalnya dari perempuan. Jadi kalau dia kadang-kadang marah itu biasanya permasalahan itu dari orang perempuan. Terus dakwen. Dakwen itu dalam arti kalau punya sesuatu barang itu memang tidak bisa diganggu gugat. Jadi tetap kita pegang, nggak boleh diganggu orang. Itu barang. Orangnya pemalu. Terus pikirannya kaku. Jadi pikiran kaku itu kalau dia sudah punya A ya A, B B, nggak bisa diberikan masukan yang kecuali yang memberikan masukan tahu caranya. Bagaimana kita memberikan masukan pada orang yang punya kelahiran Selasa Pahing? Harus tahu caranya. Kalau enggak, tidak mudah diberikan suatu masukan. Di samping itu, orangnya agak males. Udah males dia. Mau gerak itu udah males saja. Itu penyakit dari kelahiran Selasa Pahing. Udah males ya udah, mau dipaksa kayak apa nggak bisa dia. Kalau udah males. Kecuali kalau sudah sadar, dia dengan sendirinya mau mengerjakan itu baru. Itu kelemahan dari kelahiran Selasa Pahing. Di samping itu, maaf ya, kelahiran Selasa Pahing kebanyakan tidak menerima kenyataan. Kalau orang Jawa bilang, ora trimo ing titah. Ora trimo ing titah. Jadi apapun yang diberikan kita, kadang kita itu kurang bisa nerima. Mungkin perasaan kita masih kurang aja. Kayak seolah-olah nggak bisa nerima seperti ini gitu. Itu kurang trimo ing titah. Itu kelemahan dan kekurangan. Di samping itu banyak kemauan. Kelahiran Selasa Pahing banyak kemauan. Suka keluhuran. Jadi suka dengan kepingin jadi seorang pamong, pejabat ya. Terus kenalannya kurang manis. Melikan kepinginan oleh arti bikin masalah kalau bukan milik sendiri. Bukan masalah atau bikin masalah kalau bukan milik sendiri. Di samping itu orangnya kekhawatiran. Orang Selasa Pahing banyak kan orang kekhawatiran. Padahal nggak perlu gitu ya, kekhawatiran gitu ya. Yang penting kita laksanakan dengan baik-baik, udah aman ya. Jangan sebelum kita lakukan kita udah rasa khawatir itu tinggi khawatirnya. Itu jangan. Tolong itu dibenahin ya. Nah kelemahannya Selasa Pahing adalah sering dibohongin orang. Kelemahannya. Punya barang, kita bisa punya barang hilang, itu agak sulit ketemu. Jadi akan bermasalah kalau kita menerima sesuatu bukan miliknya. Jadi kalau bukan miliknya, kita milikin, itu akan menjadikan masalah besar. Ingat ya, dari Selasa Pahing adalah seperti itu. Nah sekarang pantangannya, hindari makan suhunan. Maksudnya, hindari makan suhunan, jangan kita hindarin makan otak. Yang dimaksud otak bukan otak sendiri ya. Misalnya kita makan otak kambing, otak ayam, itu yang dimaksud. Jadi otak-otak binatang. Tolong dihindarin itu. Itu adalah pantangannya. Sekarang penolaknya. Penolaknya adalah
kucing. Yang dimasak kucing adalah nasi tawar dan ikan. Jadi setiap sebulan sekali, lebih tepatnya lagi pas hari kelahiran kita siap mau doa, mohon sama Allah sesuai dengan agama atau kepercayaan kita masing-masing. Siapkan nasi tawar putih sama ikan di depan kita. Tapi kita berdoa tetap mohon sama Allah. Apa doanya, isinya? Semua kerso dari sahabat kita. Apa yang dimohon. Itu hanya bersyarat, ya. Jadi semua mohon tetap sama Allah. Itulah sahabat Bijati, sahabat jejak sang guru, saudara kita yang punya kelahiran Selasa Pahing, yang punya kelebihan tingkatkan, kekurangan kita tutup. Saya yakin Anda akan hidup tenang. Jadi sahabat Bijati, kita berbagi pengalaman untuk saudara-saudara. Terima kasih.